Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi. Hari ini, Selasa 28 Juni 2022, bersama saya, Yulianti. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam yang telah kami lalui. Dan terlebih kami bersyukur atas hari baru pemberian Tuhan. Sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami pada hari ini, perkenankan kami mendengar firman-Mu. Dan tolonglah kami supaya firman yang akan kami dengar dan renungkan pagi ini boleh menjadi penuntun kami dalam menjalani hari-hari kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, renungan pagi ini saya bacakan dari Daily Devotional tulisan Rick Warren dengan judul Ampunilah sebab Anda telah diampuni. Sedangkan firman Tuhan yang mendasari renungan diambil dari Kolose 3 ayat 13 yang berbunyi demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ketika seseorang begitu menyakiti kita, memaafkan mungkin bukanlah tanggapan spontan kita. Sebaliknya, kita cenderung mengingat-ingat dan terus menyimpan rasa sakit hati dan kepahitan terhadap orang yang telah melukai hati kita. Akan tetapi, Tuhan memanggil kita untuk mengampuni, membuang kenangan tidak menyenangkan di masa lalu, dan melepaskan segala kepahitan terhadap orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Alkitab memberikan 3 alasan mengapa kita harus memaafkan. Perhatikan baik-baik bahwa alasan-alasan itu tak ada hubungannya dengan apakah orang-orang yang menyakiti kita itu pantas menerima pengampunan kita atau tidak. Kita harus mengampuni mereka yang telah menyakiti kita karena, yang pertama, Tuhan telah mengampuni kita. Kolose 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bila kita ingin menjadi orang yang pemaaf, maka kita perlu terlebih dahulu menerima pengampunan Allah melalui Yesus Kristus. Alkitab mengatakan bahwa Allah datang ke bumi ini dalam bentuk manusia dalam diri Yesus untuk mengampuni segala kesalahan dan dosa kita melalui pengorbanan dan kematiannya di kayu salib. Yesus menebus kita. Itulah kabar baik. Yang kedua, kita harus mengampuni mereka yang telah menyakiti kita, karena jika tidak, kebencian akan mengendalikan kita. Alkitab berkata dalam Pengkhotbah 7 ayat 9, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Kebencian membuat kita sengsara dan membuat kita tidak bisa move on alias terjebak di masa lalu. Dan ketika kita terjebak di masa lalu, kita akan dikendalikan oleh masa lalu. Setiap kali kita membenci seseorang, kebencian itu menguasai kita. Apa kita masih mengizinkan seseorang yang menyakiti kita 2, 5, atau 10 tahun yang lalu terus menyakiti hati kita hingga hari ini? Buatlah pilihan sekarang juga untuk berhenti terluka oleh karena apa yang telah terjadi bertahun-tahun yang lampau. Masa lalu kita adalah masa lalu. Kita harus melepaskannya. Yang ketiga, kita harus mengampuni mereka yang telah menyakiti kita sebab kita sendiri akan membutuhkan lebih banyak pengampunan di hari-hari selanjutnya. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang,
Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pengampunan itu dua arah. Kita tidak dapat menerima apa yang tidak ingin kita beri. Seseorang pernah berkata kepada John Wesley, "Saya tidak akan pernah bisa memaafkan orang itu." Lalu jawab John Wesley, "Kalau begitu, saya harap kita tidak akan pernah berbuat dosa." Saudara-saudara yang terkasih, semakin dalam rasa sakitnya, semakin sulit untuk mengampuni. Akan tetapi ingatlah bahwa kita punya 3 alasan besar untuk mengampuni. Selamat belajar mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar dan renungan yang boleh mengingatkan kami untuk mau mengampuni. Tolonglah kami dalam kami menjalani aktivitas kami hari ini. Berilah kami kemauan untuk mau mengampuni siapapun yang bersalah kepada kami, karena kami telah memperoleh pengampunan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memulai aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.